Oh, Mbak Andi, selamat hari Minggu. Shalom, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang offline ataupun online. Kita percaya bahwasannya Tuhan itu baik. Ya, dalam ibadah online ini kita terus memuji memuliakan Tuhan. Kita percaya apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu semua? Amin. Oke, tak terasa kita semua sudah memasuki awal tahun 2021 pada hari ini. Banyak sekali suka dan duka yang kita alami di tahun 2020. Ya, tapi bagi kita anak Tuhan, kita percaya Immanuel, Allah bersama dengan kita memasuki tahun 2021. Menurut orang dunia, tahun 2020 itu tahun pandemi dan tahun 2021 tahun vaksin. Ya, menurut anak-anak Tuhan, menurut iman percaya kita, tahun 2021 adalah tahun pemulihan bagi bangsa Indonesia. Tahun pemulihan bagi anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Ya, kami percaya apapun yang kita lakukan itu semua demi hormat kemuliaan Tuhan. Oke, sebelum itu kita tahun 2021 ini kita mau ambil keputusan, ambil komitmen untuk Koram Deo, untuk bangun hubungan intim dengan Tuhan, untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, di dalam keluarga kita. Oke, Bapak Ibu semua yang di online ataupun di offline, pagi ini kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Katakan dengan iman, Bapakku datang, Bapakku datang. Yes, kami percaya Tuhan, menyembahmu di bumi. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, maafkan sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Mari kita sama-sama katakan, Bapakku datang, Bapakku datang. Yes, kami percaya kau ada di hati kami Tuhan. Menyembahmu di bumi, haleluya. Ku percaya, yes, kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Bapakku datang, Bapakku. Kami menghampiri Engkau Tuhan, menyembahmu. Kami percaya, ku percaya, amin Yesus. Ada bagiku,
usah ku takut, tak usah ku takut, tak usah takut, tak usah ku timbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghibur saat ku lemah kau kuatku. Katakan ku nyanyi, ku nyanyi, haleluya, ku nyanyi, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu kuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau termulia, Engkau termulia Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat pengorbananmu. Terima kasih, oh Yesusku, oh Rajaku, Engkau dahsyat. Oh kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, Engkau teramat besar, teramat besar bagi hidup kami, bagi keluarga kami Tuhan, bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Mari kita nyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat namanya, Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat namanya, Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat namanya, Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat namanya, Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya.
Kau hebat bagiku, lamanya Kau hebat bagiku. Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa hidup sampai hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa bertahan Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa melakukan hal-hal yang luar biasa Bapa di dalam-Mu Bapa. Tuhan, kami akan buka ibadah kami Tuhan GPI. Biarlah Bapa, seberapa kami yang ada di offline apapun yang di online, biarlah Bapa kami beribadah Bapa. Biar kami pada pagi ini Bapak mengucap syukur Bapak atas kebaikan Bapak di tahun-tahun yang lalu Bapak 2020 Bapak. Kami mengalami Tuhan lagi Bapak, lautan Tuhan lagi Bapak di tahun 2021 ini Bapak. Bersama Bapak kami akan kuat. Immanuel Allah bersama kami. Dan kami percaya Bapak, ketika Engkau bersama dengan kami akan kuat. Dan kami menang. Kami akan mengalami revival Bapak. Dan kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan Bapak bagi diri kami, keluarga kami, bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapak, kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, apapun kami yang lakukan ke depan, biarlah Bapak ibadah kami Bapak menjadi kemuliaan bagi Bapak. Biarlah ketika kami beribadah, kami menaikkan syukur kami, bahwasanya Kau Allah kami yang baik, bahwasanya Kau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang tahun lalu Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Bapak pada pagi ini Bapak, kami terus akan menyembah-Mu Bapak. Kami akan terus memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Kau ditinggikan, dimuliakan melalui nama-Mu, melalui Engkau yang ada dalam Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Oke. Pagi ini Tuhan kami akan menyanyikan lagu. Kami akan bersyukur bahwasanya Engkau manis dan Kau selalu ada dalam Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurunkan, yang ku renungkan setiap waktu. Hanya hujan dan bunga kepadamu. Manis Kau dengar, manis Kau dengar, dan hati mari kita sungguh-sungguh lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhan. Yes, amin Tuhan. Aku hendak bernyanyi. Amin. Ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak berpangku bagimu selagi ku ada, selagi ku ada.
mau renungkan Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Amin Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kami dan kasih Tuhan pagi ini Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Biarlah Bapa ketika kami menyiapkan hati kami, berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Ketika apa yang diimpartasikan oleh hamba-Mu menjadikan kekuatan kami untuk melangkah lebih percaya diri bersama Bapa, membuat kami lebih lagi Tuhan, percaya bahwasanya Engkau ada buat hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sebentar lagi Tuhan, itu membuat iman kami semakin lama, semakin bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, yang ada di Zoom online offline Tuhan, menjadi kami lebih kuat lagi di dalam Tuhan, biar kami memasuki tahun 2021 Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebelum menyiapkan sharing firman, mari kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk firman saat ini, menyembah Tuhan bagi jemaat-Mu saat masuk hadirat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk firman. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu oh tiada berubah, tiada berubah. Yes, amin, kami percaya Tuhan, dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Oh, katakan firman-Mu, firman-Mu, oh, nolong hidup. Oh, kami siapkan hati kami, hatiku Tuhan, katakan dengan iman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu, yes amin Tuhan, tiada berubah, haleluya. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu nolong hidup. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, siapkan hatiku Tuhan, kami mau siapkan hati kami, ku siapkan hatiku
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah untuk kebaikannya dan segala cintanya yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di tahun baru ini kita bisa kumpul bersama-sama untuk celebrate Super Sunday Service. Saya percaya bahwa kebaikan, kemurahan, dan cinta Tuhan nyata dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Selamat tahun baru buat kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah baik on-site maupun juga online ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan cinta-Mu atas kami semua. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Roh Kudus yang hebat, mari bekerja, beracara, berkarya bagi kami semua. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan bekerja, Engkau akan menjamah, Engkau akan mengurapi, Engkau akan menguduskan, dan memberkati kami semua Tuhan. Hamba-Mu yang sangat sederhana ini, mohon urapan-Mu, mohon kuasa-Mu, mohon anugerah-Mu, mohon berkat-Mu, sehingga bisa menyampaikan kebenaran-Mu di tahun yang baru ini, seperti yang menjadi harapan kerinduan-Mu ya Allah bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk semua sahabat, hamba-hamba-Mu, teman yang bisa join bersama dalam ibadah Gereja Presbyterian Indonesia International Al-Masih Fellowship Harapan Indah Bekasi ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Mari Tuhan berbicara pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini. Terjemahkan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon berkat-Mu untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2020 ini kita bergumul dengan COVID-19. Namun pertolongan Tuhan telah menghentar kita masuk di tahun 2021. Nah, hikmat dan kasih Tuhan begitu nyata menjadikan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga berkat-berkat Tuhan pun yang luar biasa tidak dapat kita sangkal, kita bisa nikmati bersama-sama. Nah, di tahun baru ini kita semua juga pasti mempunyai banyak impian. Untuk dapat merealisasikan semua impian tersebut harus dimulai bersama dengan Tuhan. Dan tentu kita sendiri secara pribadi merupakan pribadi yang paling bertanggung jawab untuk melewati perjalanan hidup kita masing-masing. Semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak peduli orang lain, apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Kita tidak perlu juga melihat masa lalu kita seperti apa. Yang penting sekarang kita mau melihat ke depan apa yang harus kita hadapi. Kita juga tidak perlu memperhatikan di mana kita tinggal, bagaimana lingkungan kita. Semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, mungkin kita perlu tinggalkan karena itu sebut saja sudah selesai di tahun 2020. Sekarang kita sudah masuk di tahun 2021. Kita berusaha untuk menggapai harapan-harapan atau impian-impian yang luar biasa di tahun 2021 ini. Semangat yang baru, cita-cita yang baru, harapan yang baru, dengan segala ekspektasi-ekspektasi yang baru. Dan kita percaya bahwa God with us Immanuel akan menjadikan kita mencapai harapan atau mimpi-mimpi tersebut. Umat Allah yang diberkati Tuhan, jangan lihat ke belakang atau lihat situasi yang buruk yang menimpa kita di masa lalu. Karena kita adalah seorang yang berharga dan sangat penting di mata Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kita masuk di tahun 2021 ini, itu artinya Tuhan mau berperkara, Tuhan mau berkarya, Tuhan mau berbuat sesuatu kepada kita. Itu sebabnya mulailah tahun baru 2021 ini dengan diri Anda sendiri. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah It Start With You. Artinya mulai dari diri Anda sendiri. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memulai dari diri kita sendiri untuk segala sesuatunya di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. It start with you. Mulai dari diri Anda.
nggak perlu memperhatikan keadaan sekitar yang harus begitu dominan mempengaruhi hidup kita. Mulai dari diri Anda. It start with you. Yang pertama adalah Anda adalah fokus dari cintanya. You are the focus of God's love. Perhatikan baik-baik. Anda adalah fokus cintanya. Kita sebagai orang percaya itu menjadi objek atau sasaran dari kasih Allah. Sehingga kita dijamin mengalami kemenangan. Ini penting sekali di tahun yang baru ini kita memahami bahwa Anda adalah fokus dari cintanya. You are the focus of God's love. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan Efesus 1 ayat 4 menyatakan, jauh sebelum ia meletakkan dasar bumi, ia telah memikirkan kita dan menetapkan kita sebagai fokus dari kasih-Nya. Terjemahan Alkitab The Message menggunakan istilah focus of His love. Artinya fokus dari cintanya agar kita menjadi utuh dan kudus oleh kasih-Nya. Menarik sekali. Bayangkan hidup Anda dan saya ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Jauh sebelum bumi ini diletakkan. Bahkan ketika bumi belum diletakkan apa-apa, kita sudah menjadi fokus cintanya, kasih-Nya Allah. Itu artinya saya dan saudara begitu istimewa, begitu spesial di hati Tuhan. Allah menetapkan kita sebagai fokus dari kasih-Nya. Perlu diingatkan bahwa yang dimaksudkan dengan Allah menetapkan itu artinya kita sebagai orang percaya ditentukan atau ditakdirkan menjadi utuh, kudus oleh kasih-Nya. Kasih-Nya akan memampukan kita utuh sempurna, kasih-Nya akan memampukan kita hidup kudus. Kasih itu merupakan warna perjalanan dari kehidupan yang sangat diharapkan oleh setiap orang. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan kasih. Dalam keluarga, anak dan orang tua, suami dan istri, dalam bisnis, bos, owner, ataupun juga employee, karyawan, dalam pelayanan, gembala, pendeta dengan jemaat, dalam pemerintahan, pemerintah dan masyarakat. Hendaknya di tahun 2021 ini kita meletakkan kasih sebagai hal yang paling utama di dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Kita terlahir di dunia ini karena cinta. Itu tidak boleh dilupakan. Saya dan Anda tidak pernah ada di dunia ini kalau bukan karena cinta. Menjalani kehidupan atau membangun keluarga dengan komitmen cinta itu bukan kebetulan. Tapi semua harus diupayakan. Something to do. Ini bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika tidak ada kasih, maka kita tidak akan bertumbuh dengan sempurna. Ketika anak kita melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan hukuman yang begitu berat, dia tidak akan bertumbuh karena dia tidak merasakan kasih dari orang tua itu. Ketika seorang pendeta melihat kesalahan dalam kehidupan jemaat, memberikan punishment yang begitu luar biasa, yang membuat dia terhukum dan tersiksa, maka dia tidak akan bisa bertumbuh, mengenal atau memahami Allah dengan baik. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kasih merupakan kunci memulai kehidupan di tahun yang baru ini. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9-19 dijelaskan tentang kasih itu. Secara khusus di ayat 9 menyatakan bahwa kasih Allah itu tidak hanya sekali, tetapi terus-menerus. Ini merupakan kata kerja di mana ayat selanjutnya dikatakan kita harus saling mengasihi dengan kasih yang dari Allah. Dimulai dari keluarga. Saling mengasihi, saling memaafkan merupakan hal yang basically yang harus terlihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Anda bisa mengambil waktu 1 menit untuk berpikir siapa yang belum Anda maafkan, siapa yang belum Anda kasihi. Jangan sampai di tahun yang baru ini Anda membawa kebencian, Anda membawa kekesalan, Anda membawa kemarahan dari tahun-tahun sebelumnya. Semua itu semestinya sudah kita tinggalkan di tahun 2020.
sesuatu yang new, sesuatu yang baru, lembaran yang bersih. Kita akan mulai kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dinyatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih dalam tulisan Yohanes ialah kasih yang sempurna, kasih yang perfect, melenyapkan ketakutan. Ingat baik-baik, kasih yang perfect melenyapkan ketakutan. Sekalipun di tahun 2021 ini, pandemik masih ada, kita terus berdoa, sembari tidak mencobai Tuhan, kita tetap berjaga-jaga. Namun, tidak boleh pandemi COVID-19 ini membuat kita memiliki ketakutan yang begitu hebat. Media sosial, kami berterima kasih untuk fasilitas messaging ini. Sepertinya kami boleh saling ini begitu gelap, begitu susah, begitu pelik. Ingat baik-baik, kasih melenyapkan ketakutan. Kasih Allah dapat menghilangkan kebingungan kita menghadapi di tahun 2021 ini. Kasih Allah dapat menghilangkan setiap beban hidup kita di hari-hari mendatang. Mengapa kita harus takut? Mungkin masa lalu yang buruk, mungkin sesuatu yang belum diselesaikan di tahun 2020. Tapi kita percaya kalau kita memperhatikan apa dinyatakan dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35 mengatakan, apapun ketakutan itu, apakah ketakutan itu disebabkan penindasan, ketakutan itu disebabkan kesesakan, ketakutan itu disebabkan penganiayaan, ketakutan itu disebabkan kelaparan, ketakutan itu disebabkan oleh bahaya. Bahkan Paulus mau berkata, tidak ada lagi vocab kata-kata yang aku bisa tuliskan di dalam ilham Roh Kudus untuk menjelaskan bahwa kasih Allah lebih hebat dari semuanya. Masuk di tahun 2021 ini dengan kekuatan kasih Allah, maka kita akan melenyapkan ketakutan karena kasih sempurna adanya. Amy Mullins adalah seorang wanita yang terlahir dengan penyakit fibula, yaitu tidak tumbuhnya tulang di kedua kaki dari lutut ke bawah. Kaki Amy ini dipotong dari umur 1 tahun dan ia tidak mempunyai pilihan tentang hal tersebut. Dunia mengatakan bahwa dirinya cacat, tetapi ia tidak melihat bahwa dirinya cacat. Ia tetap bisa berjalan dan berlari dengan kaki tambahan. Bahkan ia mendapat predikat 50 orang tercantik di dunia. Semua karena ia tidak malu dengan keadaannya. Dari Amy kita dapat menyadari bahwa tidak malu itu penting di dalam keadaan kita. Dan kita harus tahu bahwa kita harus melihat masa depan. Masa lalu kita tidak bisa atur lagi karena semua sudah terjadi. Tapi masa depan kita masih bisa memulainya bersama dengan Tuhan. Masa lalu mungkin bukan pilihan kita, tetapi kita bisa memilih masa depan itu seperti apa. Saya ulangi dalam kesempatan ini. Perhatikan statement saya baik-baik. Masa lalu kita bukan pilihan kita, tetapi kita bisa memilih masa depan kita seperti apa. It start with you. Dimulai dari diri Anda. Kasih Allah itu menggaransi kita lebih daripada pemenang. Naskah Yunani menggunakan istilah agape santos hemas, kasihnya. Pemenang menggunakan istilah hupernikomen. Jadi yang dimaksudkan dengan Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Satu pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat yang dia layani di Roma, yang mengalami penganiayaan oleh Kaisar Nero pada waktu itu, di mana setiap orang yang tidak menyembah Kaisar harus dibunuh. Yang menariknya, Paulus berkata bahwa dalam situasi yang kamu seperti domba yang dibawa ke pembantaian untuk selalu dibunuh atau disembelih, tapi ingat baik-baik,
Kamu lebih daripada pemenang. You are more than super conqueror. Kamu lebih daripada pemenang. Why? Ini bukan ucapan arogan. Ini bukan merupakan satu pernyataan seperti tukang jual jamu atau tukang jual kecap yang selalu ngomong, jamu saya nomor 1, kecap saya nomor 1. Tapi ini kebenaran yang datangnya dari Allah. DNA kita adalah DNA pemenang. Kita bukan orang yang kalah. Ini bukan bahasa arogan atau tidak berlebihan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini adalah takdir. Ini adalah possession kita sebagai orang percaya. Masuk di tahun 2021 ini, kita akan melihat besarnya kesusahan, kesulitan yang kita alami. Membuat kita semakin melihat, merasakan, dan menikmati hebatnya, dahsyatnya kasih Allah terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. It starts with you. Yang pertama, you are the focus of God's look. Anda adalah fokus dari cintanya. Yang kedua, you are sealed with the Holy Spirit. Anda telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Keselamatan setiap orang percaya itu dimateraikan atau dijamin sehingga kita semestinya semakin giat melayani Tuhan sebagai penghayatan atas kepastian keselamatan tersebut. Pemeteraian Roh Kudus itu maknanya begitu dalam yang kadangkala tidak dipahami oleh beberapa orang percaya. Zeal ataupun pemeteraian itu ingin menguatkan, meneguhkan kepada kita adanya satu kepastian hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kenapa orang percaya enjoy di masa pandemi COVID-19? Memasuki tahun baru ini juga tetap enjoy. Bukan arogan atau sombong soal kematian, tidak. Tetapi apapun yang terjadi dengan tidak bermaksud mencobai Tuhan. Sekali lagi, dengan tidak bermaksud mencobai Tuhan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, cukup tidur, maksud saya istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, tidak stres. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, sebutlah dipanggil Tuhan. Ada satu kepastian hidup kekal bersama dengan Allah. Artinya kesempatan hidup di bumi sudah selesai. Di mana kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Terus questionnya, pertanyaannya sekarang adalah, ini sekarang masih hidup, ini sekarang masih segar di tahun 2021. Saya melihat beberapa di antara Bapak Ibu sekalian umurnya masih muda, ya. Sebutlah yang paling tua mungkin di ruangan ini Pak Bakti. Pertanyaannya sekarang, kita mau ngapain nih? Ya, mau ngapain di usia yang masih ada dan panjang ini? Itu bukan kebetulan dan bukan menunggu mati. Saya ulangi, waktu yang Tuhan izinkan, Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada dirimu. Tuhan sudah memberikan pasangan kepada dirimu. Tuhan sudah memberikan keturunan kepadamu. Tuhan sudah memberikan finansial yang baik kepada dirimu. Tuhan sudah memberikan kesehatan yang luar biasa kepada dirimu. Harapan-harapan dan mimpi-mimpi, bahkan apa yang kau punya, kamu harus lihat bahwa kamu orang yang lebih jika dibanding dengan orang yang lain. Kita tidak boleh harus selalu melihat ke atas. Ini bahaya saudara-saudara. Tapi kita juga harus melihat sekali-sekali ke bawah. Bahwa kondisi saya yang sekarang ini masih ada yang lebih susah, lebih sulit, lebih ngeneske dibanding dengan diri saya. Itu yang harus kita perhatikan sebagai anak-anaknya. Nah, menarik saudara-saudara, dalam kesempatan ini apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah melayani Tuhan. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan oleh Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seseluruhnya
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Pemateraian Roh Kudus menjadikan jaminan kepastian hidup yang kekal. Dengarkan saya baik-baik. Perjalanan iman Kristen, jangan banyak bermimpi dulu. Jangan banyak berharap dulu. Jangan banyak berbuat sesuatu apa-apa dulu. Tidak perlu. Tidak perlu bermimpi. Tidak perlu berharap. Dan tidak perlu melakukan apapun untuk Tuhan. Sebelum kamu memahami konsep kepastian hidup yang kekal ini. Mengapa? Ini adalah sesuatu yang basically, sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat fundamental. Bahwa pemateraian Roh Kudus itu menjadikan kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Roma 10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya begini, kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kamu akan diselamatkan. Dalam naskah Yunani menggunakan istilah sotese. Sotese ini merupakan bentuk kata kerja indikatif future. Artinya satu kepastian yang disebut akan diselamatkan ini adalah akan yang pasti, bukan akan yang tidak pasti. Saya ulangi. Akan yang dimaksudkan di sini adalah akan yang pasti yang tidak bisa tidak. Kenapa? Karena yang menggaranti, menjamin, mutlak, absolut itu adalah Allah itu sendiri. Jadi yang disebutkan dengan kamu pasti akan diselamatkan ini satu kepastian yang tidak bisa tidak terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bahkan Yohanes 10 ayat 28 memperkuat. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini garanti dari murid yang paling merasa dirinya dikasihi oleh Yesus Kristus. Yohanes menulis bahwa orang yang percaya Yesus itu pasti akan diselamatkan. Tidak bisa tidak. Sampai selama-lamanya. Forever. Dan tak seorang pun dapat berebut mereka dari tangan atau kedaulatan, kepastian keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Pemateraian Roh Kudus untuk keselamatan orang percaya tidak dapat dibatalkan. Saya ulangi. Pemateraian Roh Kudus untuk keselamatan orang percaya tidak dapat dibatalkan. Materai di Indonesia berharga 6.000, tetapi nilai dari materai tersebut terkadang dilanggar atau berubah. Nilai yang dimaksudkan itu adalah konten atau isi surat yang diberi materai itu. Kadang-kala dilanggar. Tetapi materai dari Tuhan sudah Anda miliki dan tidak seorang pun dapat mengubah. Materai dari Tuhan lebih hebat dibanding dengan materai yang ada di dalam dunia ini. Mengapa kita perlu menerima materai dari Tuhan? Karena ini adalah tanda kita memperoleh penebusan. Diselamatkan tidak setengah-setengah, tapi diselamatkan seluruhnya, tubuh, jiwa, dan roh kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Jika seseorang keluar dari penjara, saudara-saudara, kalau dia ada Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia tidak akan lagi berbuat sesuatu yang membuat dia masuk penjara. Kalau ada seseorang mencuri, kemudian ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menyembuhkan dia tidak lagi menjadi pencuri. Kalau ada seseorang melakukan kesalahan apapun di masa lalu sebelum memasuki tahun 2021, anggap itu merupakan satu peristiwa yang sudah terjadi, yang mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Dengarkan saya baik-baik. Tahun 2021 ini, kamu disil, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kamu. Kamu mampu, bukan hanya dalam pikiran, perasaan, dan hati, tapi dalam sikap mengambil satu keputusan yang hidupnya berkenan, layak menyenangkan hati Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
Roh Kudus membuat kita mengalami pembaharuan di dalam pikiran, perasaan, kehendak, dan hati kita. Yang terwujud dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Itu sesuatu yang tidak bisa disangkal. Itu pasti terlihat. Satu demonstrasi. Bukan show up. Tapi fakta yang tidak bisa disembunyikan. Karena Roh Kudus itu mengerjakan di dalam diri kita sebagai anak-anaknya. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata espragiseste. Merupakan bentuk indikatif aorist pasif. Diterjemahkan kita sekali telah di masa lalu sungguh-sungguh dimateraikan. Satu kepastian, saudara. Pemateraian ini bukan sesuatu yang dipahami dalam konsep semata. Tetapi pemateraian ini ada sesuatu yang luar biasa yang membuat kita excited, antusias, on fire untuk melayani Tuhan. Itu karena kuasa dari pemateraian Roh Kudus. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, 2020 itu sudah cerita pasten. Cerita pasten. Saya ulangi, 2020 adalah cerita pasten. Sekarang kita masuk di tahun 2021. Nah, big question. Kalau kita berkata, saya sudah dimateraikan Roh Kudus, punya kepastian keselamatan, maka ciri yang tidak bisa tidak, yang harus terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah roh atau semangat yang rindu melayani pekerjaan. Walaupun di masa pandemik COVID-19 ini, kita tidak bisa kumpul rame-rame, tapi saya percaya, seberapapun kita yang ibadah, baik on-site maupun online, pada waktu selesai pandemik nanti, kita akan kumpul bersama. Ya. Tadi Pak Andre sudah lihat tempat kita di lantai 2. Saya ngomong sama Pak Andre, ini kita bisa 200 orang untuk kebaktian. Amin, saudara. Kita excited dengan komunitas yang kecil ini akan influence keharapan indah Jabodetabek, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Satu kali kebaktian, 200. Dalam perkenanan Tuhan, 2 kali kebaktian, 400. Dalam kemurahan Tuhan, 3 kali kebaktian, 600. Dalam kebesaran Tuhan, 4 kali kebaktian, 800. Dalam kemuliaan Tuhan, 5 kali kebaktian, 1000. Boleh bermimpi tuh? Bukankah kita DNA-nya adalah DNA menggapai harapan dan mimpi-mimpi bersama dengan Tuhan? Alkitab berkata, engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Yang terakhir, it start with you. Dimulai, saudara-saudara, dari you are the focus of God's word. Anda adalah fokus dari cintanya. Kemudian dilanjutkan dengan your zeal with the Holy Spirit. Anda telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Maka diakhiri atau pada bagian yang ketiga, you will never walk alone. Anda tidak akan jalan sendiri. You will never walk alone. Kamu tidak akan pernah berjalan sendiri. Why? Because God with you. Because God in you. Karena Allah menyertaimu. Karena Allah ada di dalam. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali. Disertai Tuhan secara kekal menjadikan kita itu berhasil. Itu yang menjadi pengharapan atau kekuatan iman kita. Saya tahu di masa pandemi COVID-19 ini, ekonomi meradang. Mau bisnis apa juga susah. Saya kalau khotbah sejak pandemi ngomong begini. Kita nih ya, nggak di PHK aja udah bagus. Apalagi kalau ada yang
gajinya nggak dikurangi. Wow, kansia banget. Gitu ya. Yang lebih spektakuler lagi ada yang ngomong, Pastor, Pak Pendeta, di COVID-19 ini yang luar biasa bukan cuma gaji saya tidak berkurang, tapi job saya semakin banyak dan berkatnya semakin berlimpah. Itu artinya apa? God with you. Allah bersama denganmu. Oke. Bagaimana sekarang yang letih lesu dan berbeban berat? Matius 11 ayat 28 memberikan penguatan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwa akan mendapatkan ketenangan. Menarik sekali. Terjemahan The Message, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, menggunakan kata walk with me and walk with me. Berjalan denganku dan bekerja denganku. Ini satu kejadian, satu peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kata-kata yang diberikan oleh Yesus sendiri dari mulutnya melalui Matius pasal yang ke-11 ayat 28 tadi itu memberikan penguatan kepada kita adanya janji kelegaan terhadap jiwa kita, di mana kita akan mendapatkan ketenangan sekalipun kita ada di dalam kelelahan, ada dalam kelesuan, ada dalam beban yang berat. Dan Tuhan berkata, come with me, datang kepadaku. Kenapa kita perlu datang kepada Dia? Karena satu-satunya sumber pemulihan tidak ada lain kecuali Allah itu sendiri. Tuhan berkata dalam teks ini, walk with me and walk with me. Berjalan denganku dan bekerja denganku. Jangan kerja sendirian, saudara-saudara. Capek deh. Amsyong kita. Kalau dengan kekuatan kemampuan sendiri menghadapi, melewati pergumulan apalagi di masa pandemi ini. Kita akan gagal kalau kita bekerja sendiri. Kuk yang dipasang Yesus itu bukan ditanggung sendiri. Tapi justru Tuhan bersama dengan kita untuk menanggung kuk yang sama. Sehingga kuk itu akan menjadi terasa ringan di dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan agar beban kita itu menjadi ringan. Kita harus percaya padanya bahwa Tuhan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Kita perhatikan yuk, ataupun kuk atau beban pada sapi itu memiliki dua sisi, kanan dan kiri. Yok ataupun kuk beban yang ada pada sapi itu, saudara, yang di kanan dan kiri itu harus bekerja bersama-sama. Nggak bisa cuma yang kanan kepake atau yang kiri, harus dua-dua. Sehingga apa? Bisa bergerak dan sapi itu bisa bekerja dengan kuk tersebut. Nah, kita juga harus bekerja sama dengan Allah. Saya umpamakan yok ataupun kuk atau beban itu seperti yang ditanggung pada sapi tersebut. Di mana Allah di satu sisi dan kita di satu sisi, dan kita berjalan bersama-sama untuk menggarap apa yang menjadi harapan dan mimpi kita untuk bekerja mencapai harapan sukses berhasil bersama dengan Tuhan. Ini menarik. Yesus adalah Immanuel. Itu jelas dalam Matius 1 ayat 23. Artinya penyertaannya bersifat kekal. Satu ketika Musa memimpin bangsa Israel, dia lagi stres, desperate. Bangsa Israel ini tegar tengkuk, saudara-saudara ya. Kemudian dia bilang, gue mau tanya deh, ntar kalau bangsa Israel itu nanya, memangnya lu siapa yang nyuruh Musa? Dia tanya kepada big boss-nya. Dalam Keluaran 3:14. Ntar kalau gue ditanya, gue jawab apa nih? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ehye aser aku adalah aku. Aku adalah aku ingin menjelaskan apa? Allah bersifat kekal dan tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Bahkan satu ketika
Ini orang-orang Yahudi ini jealous sama Yesus. Yesus mulai ngomong panjang lebar. Biasa ya, kita kalau lagi diskusi itu, lagi panas, ujung-ujungnya ngomongnya apa? Lu siapa? Gitu kan? Nah, ini bangsa Yahudi ini juga lagi panas sama Yesus. Dia tanya, lu siapa emangnya? Dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ego, emi. Ayo. Artinya saudara, sama. Aser ego, emi. Ingin menjelaskan, aku ada dan tidak pernah tidak ada. Aku ada bersifat aktif menyertai dirimu. Aku ada, kamu sadar atau tidak. Aku tetap aktif berbuat something buat kamu. Kamu ingat atau lupa. Kamu mengakui atau tidak. Bahkan you anggap aku yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku adalah Yesus itu. Kamu anggap sepi di dalam hidupmu. Kamu tidak nilai tidak berarti. Tapi dengarkan. Aku tetap bersama dengan. Wow. Menarik sekali saudara-saudara. Penyertaan Allah begitu hebat. Karena bersifat kekal. Tidak berkesudahan. Tidak terbatas. Kita aja yang kadang-kala sama Tuhan ngambek. Malas berdoa. Malas baca Alkitab. Malas melayani. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, dia nggak pernah ngomong tuh begini. Rasanya lu udah lama absen. Tumben datang sama gue. Nggak pernah gitu dong? Betul nggak? Rasa-rasanya lu jago banget buat dosa di tahun 2020. Tumben hidup suci tahun 2021. Nggak begitu tuh dia. Betul nggak? Kenapa? Dia selalu ada. Welcome 24 hours every day. Selalu menerima kita dengan apa adanya. Karena Tuhan menyertai kita saudara-saudara. Maka apapun yang kita kerjakan di dalam penyertaan kasih dan anugerahnya. Dibuat Tuhan kita berhasil. Kejadian 39 ayat 3 berkata. Setelah dilihat oleh tuannya. Bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Hari ini firman Tuhan is very simple. Di tahun yang baru ini. Dengarkan baik-baik. Saya percaya firman ini akan menolong kita di dalam kekuatan Roh Kudus. Kita akan meninggikan, memuliakan Dia yang penuh cinta dan penuh kasih bagi kita. It start with you. Memulai dengan diri Anda. Berarti juga memulai bersama dengan Tuhan. Sehingga kita sebagai orang percaya menjadi objek kasih Allah yang membuat kita selalu mengalami kemenangan. Yang kedua, keselamatan kita dimateraikan oleh Roh Kudus sehingga kepastian keselamatan itu membuat kita giat, excited, on fire, all out dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, kita disertai Tuhan sehingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saya percaya bahwa kasih, kekuatan, kebaikan, dan kemurahan Tuhan bersama dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa untuk meneguhkan hati kita atas pemberitaan firman yang sudah kita bisa dengarkan bersama-sama saat ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengarkan firman-Mu, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Engkau tidak akan tinggal diam. Roh Kudus akan menerjemahkan firman-Mu dengan cara-Mu sendiri. Tuhan, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami akan mulai dari diri kami. Tentu dalam penyertaan pemeliharaan anugerah Tuhan. Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu membuat kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun ada banyak tekanan kesulitan yang kami hadapi. Tetapi kasih-Mu membuat kami melihat pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa. Terima kasih untuk kepastian hidup yang kekal. Satu kepastian yang membuat kami yakin. Yang membuat kami strong. Yang membuat kami tidak lemah. Yang membuat kami excited. Yang membuat kami on fire. Yang membuat kami berapi-api Tuhan. Yang membuat kami all out di dalam Engkau. Karena kami tahu ujung-ujung hidup kami adalah bersama dengan Engkau di surga. Itu sebabnya kami berdoa. Roh Kudus yang memeteraikan itu
biarlah membantu menolong kami untuk on fire dalam melayani, giat dan tidak menjadi lemah. Roh kami menyala-nyala. Tuhan, Engkau mengingatkan kami juga ya Allah, bahwa Engkau menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa kami. Di tahun yang baru ini kami akan memulai segala sesuatu kembali, baru bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan tidak mengingat lagi semua kesalahan, pelanggaran, dan dosa kami. Dan kami berkata kami lemah dan tidak berdaya. Tapi bersama dengan Tuhan, kami akan berhasil. Tuhan, kami berdoa, seberapa banyak umat-Mu yang hadir dalam ibadah onsite maupun online. Kami minta Tuhan, tanpa terkecuali, segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan, Tuhan menyatakan dengan kasih yang sempurna dari surga. Kami minta suami istri yang belum punya keturunan diberikan keturunan. Kami minta keluarga yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan. Kami berdoa mereka yang belum menikah, yang butuh teman hidup, Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah kami, mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami harapkan, pikirkan, dan doakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Berkati Presiden kami Jokowi, bersama dengan Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri. Semua Tuhan pimpinan-pimpinan, dari tingkat pusat sampai di pedalaman-pedalaman. Kami berdoa agar bisa mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik. Indonesia mencapai negara yang adil makmur, cukup sandang pangan di mana-mana ada keamanan. Kami berdoa agar gereja-gereja Tuhan tetap bersemangat mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, menggembalakan domba-domba, mendewasakan umat Allah seperti yang menjadi harapan dan kerinduan. Kami menjadi satu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, mohon kebaikan, kemurahan, dan cinta-Mu. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, agar GPI IAF ini diberkati Tuhan. Kirim jiwa-jiwa Tuhan, orang-orang yang punya hati untuk bersekutu mencari Tuhan. Orang-orang yang rindu melayani pekerjaan Tuhan. Dalam pelayanan ini kami berdoa, mujizat-mujizat-Mu terjadi. Kasih karunia-Mu melimpah. Melalui pelayanan ini ada pemulihan. Melalui pelayanan ini ada kesembuhan. Melalui pelayanan ini ada berkat-berkat yang dirasakan oleh umat. Semua untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama. Kami minta kami tetap beribadah dengan aman di tempat ini. Di lingkungan sekitar maupun juga tetangga dan gereja-gereja yang ada. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus materaikan sabda-Mu dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati oleh hambanya? Kami percaya di offline ataupun online sangat diberkati oleh hambanya Pak Pendeta Hanas. Terima kasih hambanya sudah kasih invitasi buat kita semua. Ada 3 hal pesan Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kita lakukan bersama-sama. 3 hal, yaitu kita adalah fokus dari cintanya Tuhan. Yang kedua adalah keselamatan kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, dimulai dari kita tidak berjalan sendiri. Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Kita percaya di tahun 2021 ada kasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Mari awali hidup kita dengan kasih Tuhan. Percaya bahwasanya Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum ini kita akan memberikan sebagian milik kita untuk mempersembahkan sebagian milik kita buat Tuhan. Oke, kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, umur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau memberikan persembahan kami, berikanlah kami kemampuan, kerelaan hati untuk memberikan bukan hanya persembahan kami, tapi hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hati kami tergerak melihat teman-teman kami yang kekurangan, menjadi saluran berkat bagi mereka. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami mampu memberkati orang-orang yang membutuhkan sifat kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Bukti Kebesaran-Mu. Ketua hambanya boleh doa berkat buat kita semua yang ada di offline maupun online. Hidupku menggenapi firman-Mu, kuasa mujizat sertai setiap langkahku. Oh bersamaku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman. Yes, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap Engkau bersamaku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran. Yes, hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi. Yes, biarlah Bapa menjadi komitmen kami Tuhan. Tanda mujizat sertai setiap langkah. Yes, Engkau bersama kami, Kau bersama di dalamku, mengikuti kebesaran-Mu, mengikuti kebesaran. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Allah yang baik, yang selalu menyertai bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Thank you so much, the best friend, brother kita Andre, dan teman-teman yang bisa hadir. Seberapa banyak kita, saya percaya kebaikan dan cinta Tuhan menyertai kita. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman yang sudah bersama dalam ibadah ini, baik online maupun juga onsite. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah ini. Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah kemurahan cinta dan berkat-Mu. Engkau ajaib, dahsyat, hebat, dan luar biasa. Berkati brother kami Andre bersama dengan istrinya dalam kasih karunia kemurahan dan cinta-Mu, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam rumah tangga, apapun harapan kerinduan-kerinduan Tuhan buat berhasil beruntung. Nama Tuhan dipuji dan disembah. Berkati Tuhan, brother kami juga yang lain, brother kami Taripar, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, status dan tanggung jawab sebagai seorang pendeta hamba Tuhan, diberkati Tuhan. Berkati juga Tuhan, Pak Bakti yang bersama dengan kami, anugerah kasih sayang kemurahan menyertainya. Berkati Tuhan keluarganya, pelayanan pekerjaannya, studinya dan harapannya.
brother kami yang lain Tuhan, yang bersama dengan kami sertai dia, Engkau menjaga, memelihara, membela, dan siapapun yang ada dalam ruangan tanpa terkecuali dalam kasih karunia, kemurahan dan berkat-Mu. Tuhan, kami percaya pelayanan ini memuliakan, menyenangkan hati. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya, mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan, kemurahan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Umat Allah ini berkati Tuhan, terima berkat Tuhan. Kasih Bapa di surga, anugerah pada Tuhan Yesus, persekutuan dikerjakan oleh Roh Kudus, menyertai kita dari kekal sampai kekal. Terima berkat Tuhan. Akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya yang percaya katakan, amin. Kami Shalom, Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Thank you. Sampai besok ya. Terima kasih banyak. Ya, saya close dulu ya.